teman-teman, senang bisa bertemu lagi di Sekolah Minggu Online GMI Immanuel Jakarta. Tetap semangat beribadah dari rumah dan yuk kita cegah virus corona masuk ke tubuh kita dengan 3M, 2T. 1. Memakai masker saat keluar rumah. 2. Mencuci tangan dengan sabun dan air hingga bersih. 3. Menjaga jarak dengan orang lain. 4. Tetap di rumah saja ya. 5. Tetap percaya Tuhan menjaga. Oke teman-teman, saatnya bersiap untuk ibadah. Jangan lupa berpakaian yang rapi. Siapkan Alkitab. Tidak makan dan minum selama ibadah. Memuji Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah teman-teman. Aku punya mainan Lego yang baru. Nih, bagus-bagus kan warnanya? Macam-macam lagi bentuknya. Wah, bagus banget. Iya. Enak ya. Tiap bulan kamu punya mainan baru. Sedangkan aku disuruh nabung dulu sama ibu aku baru bisa punya mainan baru. Ceria, boleh nggak aku pinjam mainanmu satu aja? Aku mau main di rumah, biar aku bisa main lebih lama. Enggak ntar rusak lagi. Ya, cuma sebentar kok. Boleh ya? Nggak mau Ya, boleh ya, boleh ya. Ih, nggak mau. Kok pada berantem? Iya nih, Kamina, Karantina nih, orang ngajak main baik-baik, malah maksain mau bawa pulang ke rumahnya, kan nanti rusak. Aku cuma pakai sebentar kok, Kamina. Memang Karantina nggak punya mainan di rumah? Iya nih tahu. Punya sih, tapi nggak sebagus mainannya Ceria. Aku pengen mainan yang baru seperti sama Ceria. Karantina harus bersyukur masih punya mainan, sedangkan anak-anak di luar sana mereka tidak memiliki mainan. Nah, untuk itu siap-siap yuk, mari kita ibadah. Oh, iya, sekarang mau sekolah minggu ya Kamina? Iya ya. Yuk, kalau gitu kita sekolah minggu dulu aja lah. Yuk. Shalom semuanya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, Allahku hebat, firman-Nya ajaib, ubah hidupku. Sekarang sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan sangat baik bagi kami. Tuhan sudah menjaga kami sampai hari ini. Dan hari ini kami kembali beribadah bersama dalam sekolah minggu online. Tuhan kiranya memimpin, menolong kami. Kami akan memuji Tuhan, kami akan bermain bersama, dan kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa dengar-dengaran, supaya kami semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Masa Depan Sungguh Ada. Jaga hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa.
Saatnya kita bermain. Nah, pertama untuk adik kelas kecil ya. Nah, coba adik-adik cari baju apa yang dipakaikan Tuhan kepada Adam dan Hawa sebelum mereka diusir dari Taman Eden. Betul! Tuhan membuat dan memakaikan baju dari kulit binatang kepada Adam dan Hawa sebagai tanda Tuhan mengasihi mereka. Nah, sekarang giliran anak-anak kelas besar ya. Coba kamu pilih ayat mana yang menuliskan tentang kutukan Allah kepada ular. Betul! Allah mengutuk ular terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Nah, adik-adik, permainan ini mengingatkan kita akan cerita kita minggu yang lalu ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat mengerti, memahami, dan kami bisa melakukannya ya Bapa. Engkau berikan hati yang baik, telinga yang mau mendengarkan Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, senang banget ya bisa bertemu adik-adik hari ini di sekolah minggu online. Nah, hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu yang lalu? Betul, minggu yang lalu kita belajar cerita firman Tuhan tentang Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa karena tidak taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Kameldi akan mengajak adik-adik semua untuk mendengarkan sebuah kisah, yaitu Kain dan Habel. Untuk itu, mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Sekali lagi, Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, silakan dibuka Alkitabnya ya. Dan bagi adik-adik yang belum bisa membaca, minta tolong papa mama untuk membacakannya. Mari kita buka Alkitab kita. Nah, adik-adik, sekarang kakak hanya akan membaca beberapa dari ayat firman Tuhan ini. Ayat keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, adik-adik, setelah Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden itu, mereka memiliki 2 orang anak. Anak yang pertama bernama Kain, dan anak yang kedua bernama Habel, yaitu adiknya Kain. Ketika Kain dan Habel bertumbuh dewasa, mereka mulai bekerja. Kain bekerja sebagai petani, dan Habel bekerja sebagai gembala domba. Pada suatu hari, Habel ingin mempersembahkan domba untuk Tuhan sebagai ungkapan syukurnya. Kemudian, Kain juga ingin mempersembahkan persembahan kepada Tuhan melalui sayur-sayuran dan buah-buahan. Tuhan sangat senang dengan persembahan Habel, karena Habel memberikan persembahannya dengan tulus, dan ia memberikan persembahan domba yang terbaik untuk Tuhan. Sedangkan Kain, persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, karena Kain tidak mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, dan ia tidak memberikan dengan tulus hati. Kemudian ketika Kain melihat itu, dia menjadi sangat marah. Kain sangat kecewa dan iri hati kepada adiknya Habel. Lalu Tuhan berkata, "Kain, kenapa mukamu muram? Apakah kamu tidak senang memberikan persembahan kepadaku?" Pada suatu hari, Kain mengajak adiknya ke padang. Lalu mereka pergi ke padang. Tiba-tiba, Kain memukul adiknya. Tuk! Kain memukul adiknya sampai terluka parah dan Habel pun meninggal. Tuhan mengetahui kejahatan Kain. Lalu Tuhan berkata kepada Kain, "Kain, di manakah adikmu Habel?" Lalu kata Kain, "Aku nggak tahu, emangnya aku penjaga adikku." "Apa yang kamu perbuat, Kain? Kenapa kamu berbuat jahat kepada adikmu?" Lalu Tuhan menghukum Kain. "Kain, mulai sekarang setiap tanaman yang kamu tanam tidak akan memberikan hasil, dan kamu tidak akan mendapatkan tempat tinggal." Lalu Kain berteriak, "Oh tidak Tuhan." Wah, adik-adik, sayang banget ya. Yang seharusnya Kain sebagai kakak menjaga adiknya Habel, tetapi karena iri hati, ia mencelakakan adiknya.
Nah, itu disebabkan karena iri hati. Iri hati disebabkan karena tidak bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita malah pengen punya orang lain yang kita nggak punya. Dan iri hati itu sangat berbahaya loh adik-adik. Karena iri hati bisa menimbulkan dosa yang lain-lain lagi. Dari iri hati kita bisa marah, berantem, kayak tadi tuh si Karentina dan Ceria. Karena Ceria tidak memberikan mainannya kepada Karentina, jadinya Karentina maksain terus si Ceria supaya Ceria memberikan mainannya kepada Karentina, dan jadinya mereka berantem deh. Dan iri hati juga bisa membuat kita melukai bahkan mencelakakan orang lain, seperti Kain dan Habel tadi. Oleh karena itu Tuhan tidak suka kalau kita iri hati dengan orang lain. Nah, jadi begitu ya Karentina, kita tidak boleh iri hati. Iya Kak Meldi, aku sekarang mau bersyukur sama mainanku yang sekarang, karena itu juga berkat dari Tuhan. Aku minta maaf ya Ceria. Aku juga minta maaf ya Karentina. Kamu boleh kok pinjam mainan aku untuk dibawa pulang ke rumah, tapi jangan rusak ya. Oke, makasih ya Ceria. Oke. Good. Oke adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. Yang pertama untuk adik-adik kelas kecil. Amsal pasal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Sekali lagi adik-adik, Amsal pasal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, sekarang untuk adik-adik kelas besar. Yakobus pasal 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar tidak hanya kami dengar, tetapi kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Persembahan kita bisa kita serahkan kepada Tuhan melalui gereja kita masing-masing. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan membawa syukur kami melalui persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap adik-adik, setiap kami yang memberikan persembahan, sehingga persembahan itu dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Sekarang kita mau mendengarkan adik-adik yang menghafal ayat hafalan minggu lalu. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 2a. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Selamat hari Minggu teman-teman. Dadah. Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Shalom. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Mulai. Kurang sedikit Pak. Hai teman-teman, ayat hafalan kita Roma 6 ayat 23a. Ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Selamat hari Minggu teman-teman. God bless you. Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Hai teman-teman, ayat hafalan kita Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah yang hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat hari Minggu teman-teman. God bless you. Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Selamat hari Minggu teman-teman. God bless you. 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Tuhan Yesus berkati. Yesus
Dadah. Roma 6 Roma 6 ayat ayat 23a. 23a. Sebab Sebab upah dosa upah dosa ialah maut. ialah maut. Hari Minggu teman-teman, Marcel mau membaca Roma 6 ayat 23a. Bunyinya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karuniai Allah yang kekal dan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Terima kasih untuk semua anak-anak yang sudah menghafalkan firman Tuhan minggu yang lalu. Dan juga yang sudah membuatkan craft corner. Tetap semangat! Nah, adik-adik, saatnya kita mengikuti Craft Corner minggu ini. Yuk! Shalom teman-teman, selamat datang di Craft Corner bersama Noella, aku. Nah teman-teman, kita sudah dengarkan cerita tentang dua saudara, Kain dan Habel. Kalau aku punya kakak, kalau kamu punya kakak atau adik gak? Adik dan kakak harus saling mengasihi. Nah, kita mulai saja ya craft cornernya. Siapkan bahan-bahannya. 1. Kertas putih. 2. Sumpit atau stik es krim. 3. Lem. 4. Gunting. 5. Marker. Langkah pertama, gambar Kain dan Habel. Warnai pakai warna berbeda. Setelah itu, tulis ciri-ciri mereka di bagian tubuh. Tulis Kain. Tulis Habel. Tulis Kakak. Tulis adik. Tulis petani, karena Kain adalah petani. Tulis peternak, karena Habel melihara binatang. Tulis menanam sayur karena itu pekerjaannya Kain.
Tulis memelihara domba karena itu pekerjaannya Habel. Tulis persembahan ditolak Tuhan. Tulis persembahan diterima Tuhan. Tulis menyalakai adiknya. Jangan ditiru ya teman-teman. Tulis dicelakai kakaknya. Ingat, adik dan kakak harus saling menyayangi, jangan saling menyakiti. Langkah kedua, ini saya tebalan. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Langkah ketiga, gunting orangnya, lalu tempel di stik es krim atau sumpit. Kakak dan adik harus saling sayang. Dah. Wah, seru banget ya Bu Yuni, craft Tentu corner-nya. saja Kamina. Nah, anak-anak, untuk minggu depan kita tidak menyiapkan bahan-bahan untuk craft corner. Kenapa Bu Yuni? Ya, karena minggu depan ada juga yang seru loh. Kita akan belajar dan bermain bersama dalam Bible Science. Oke adik-adik, saatnya kita mengakhiri sekolah minggu online kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menjaga kami dari pertama kami memulai ibadah kami, pertengahan hingga kami mengakhirinya pada saat ini. Kami berdoa buat adik kami yang berulang tahun Tuhan, Alona dan Tristan, kiranya Tuhan yang memberikan kepintaran, kekuatan, kesehatan. Engkau berkati juga Tuhan Yesus keluarganya, dan terlebih-lebih Tuhan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Selamat ulang tahun buat adik kami Alona Dan Tristan, Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat semua anak-anak yang sudah mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Kita bantu Shalom. bersama-sama. Ayo kita bertumbuh bersama-sama.